Itu hebatnya ibu saya. Jadi ibu saya itu hebat. Kalau saya itu nggak ngaji sekali 2 kali langsung diparani. Takut yang bujumi jum. Kesebut nanti gak ngaji. Itu pelan itu. Saya bilang agak nggak sehat itu. Agak sehat ya sesuk ngaji deh. Itu awakmu kudu ngaji, gak oleh prei lene uzur ya uzur syar'i. Sering ibu saya itu bilang uzur syar'i gitu. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Karim waladi Gus Fahim sebagai pengasuh pondok apa namanya Pak ini pondok ini? Nah itu saya nggak tahu namanya itu karena saya nggak pernah memberi nama nih. Yang diberi nama ya mungkin Gus Fahim sendiri. Namanya apa Pak? Nurul Falah. Nama Nurul Falah itu pernah saya berikan kepada pondoknya anak saya, namanya Ning Iwit Widatul Fuadah yang ada di Gading Malang. Itu pondoknya, ma'hadnya namanya Nurul Falah. Kalau pondok ini diberi nama Nurul Falah itu ya berarti sudah sama gitu, Malang sama Kediri gitu. Keberadaan Nurul Falah di sini itu memang saya hanya sebagai apa istilahnya pelindungnya saja, tidak sebagai pengasuh karena di sini ada pondok induk. Salah satu kiainya ya saya ini. Jadi semua pondok cabang-cabang Al-Falah baik di Al-Fada. Al-Fada itu singkatan dari Al-Falah 2. Ini ala taksisi wa tarbiyati akhil kabir Kiai Zainuddin. Itu ya kiainya juga saya gitu. Karena ngajinya ke saya. Karena saya itu pengajian wajib namanya Fathil Qorib. Setiap ba'da asar, setelah sholat asar itu dimulai pengajian Fathul Qorib yang sampai detik ini belum saya mulai. Insya Allah besok sore insya Allah nih. Karena saya nggak begitu sehat, ya paling lambat hari Minggu gitu. Nah, semoga anak-anak yang ada di sini, yang ada di hadal ma'had yakni Nurul Falah ala tarbiyati waladi Gus Fahim ke depan punya istilahnya jadi anak yang bagus, amin, amin. Anak yang handal, anak yang banyak keberuntungan dan punya nasib yang bagus gitu. Karena ini masih kecil-kecil, usianya masih sangat muda, relatif muda. Yang paling lama di pondok ini siapa Pak? Yang paling lama Pak Ishak. Nah Ishak itu dulu ayahnya ikut saya, ikut nih bujume itu. Namanya Pak Kiai Samsuddin. Rumahnya Demak. Tapi biar merantau dengan Riau. Orangnya yang aneh gitu ya, tapi sangat bagus.
anaknya banyak. 2 diantaranya yang paling besar namanya Ishak. Adiknya namanya siapa Pak? Siapa? Kok masih dengar ini adikmu itu? Ha? Oh, iya itu. Ishak itu berarti sudah berapa tahun Pak ya? 12 tahun? Berapa? 15 tahun ya gitu. 15 tahun. Saya minta nanti paling lama 4 tahun ke depan kamu sudah boleh pulang. Sebelum itu jangan dulu gitu ya. Khusus saudara Ishak itu, karena Ishak itu santri pertama. Itu. Setelah itu ada lagi yang dari Jakarta namanya Haji Umar. Itu Haji Umar itu anaknya sudah 2 atau 3 gitu. Yang detik ini ada di sini itu. Itu orang Jakarta. Itu orang Madura tapi domisilinya itu di Jakarta. Itu juga temannya Ishak ini. Ishak itu orangnya cerdas ya, nggak petek ganteng tapi bagus gitu. Nanti kalau pulang ya harus sudah punya pasangan gitu. Makanya saya minta 4 tahun ke depan baru saya perbolehkan pulang gitu. Ini yang lain-lain silahkan, nggak apa-apa. Semacam Pak Lut ini mau boyong besok lusa, monggo. Apalagi itu yang tertawa itu namanya Pak Hanif itu. Pak Hanif itu Kebumen. Kebumen itu sudah terkenal bahasanya ngapak. Bumen, Cilacap itu beda-beda tipis gitu. Mayoritas bagus. Anak Cilacap, anak Kebumen, anak Banyumas itu hampir sama, bahasanya hampir sama gitu. Bahkan santri Al-Falah, santrinya Mbah Jazuli dulu, ada yang dari bahasa ngapak namanya Pak Subagir. Imam Subagir itu mungkin usianya sekarang sudah di atas 100 tahun usianya Pak Imam Subagir. Tapi saya tidak begitu jelas dan tidak begitu tertarik dengan namanya Pak Imam Subagir, karena beliau ini di Pondok Al-Falah itu nggak begitu menarik. Itu yang paling disenangi Pak Bagir itu setranji. Itu bahasa lebih dikenal itu catur gitu. Jadi kalau main catur itu wah luar biasa. Nah pada saat itu saya nggak kenal dengan catur itu. Kalau Kiai Zainuddin Liwat itu dipanggil, Zainuddin, Rene, itu Pak Bagir. Kalau Kiai Huda Liwat itu, Huda sini. Tuh. Saya nggak tertariknya itu, jadi nggak begitu punya rasa hormat atau sopan pada anaknya Kiai itu nggak ada pada saat itu. Gitu. Nah, ngaji kepada Walidi Murabbi Ruhina Kiai Ahmad Jazuli itu hanya kitab 1, yaitu Bukhari. Itu. Ini anak saya ini namanya Gusudi. Gitu. Ini anaknya pinter ini, lebih pinter daripada Pak Lut dan jadi ganteng ngomongnya tapi bodoh. Kamu harus bilang bodoh betul ya kelas bodoh. Kamu harus sadar. Kalau nggak sadar namanya jahil murokab. Ganda, murokab itu ganda. Itu. Di jahil itu ada yang jahil yang engkel, ada jahil yang double. Lah sing double ya kahadar rajul. Nek takoi bedanya apa itu? Mal jahilul murakkab. Apa itu jahil murakkab? Al jahilul murakkab
Wallazi la ya'rifu annahu jahil. Orang yang tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu bodoh. Nah itu ada contohnya banyak. Enggak saya sebut satu-satu enggak. Salah satunya itu hadzal rajul alhamdulillah. Kalau sadar ya bodoh biasa, bagus itu. Tapi enggak, yang paling menakutkan, paling mengerikan itu tidak tahu kalau dia itu bodoh. Ini namanya huwallazi la ya'rifu annahu jahil. Kalau orang tanya, itu dari mana Pak Yai bisa bicara itu? Dawuh alladzi la ya'rifu annahu jahil itu siapa? Ya mulutnya Mbah Yai ini gitu lah. Jadi bisa ditular-tularkan. Mal jahilul murakkab, al jahilul murakkab wallazi la ya'rifu annahu jahil. Itu namanya jahil yang bodoh. Kiai Jazuli ayah saya itu keras banget. Ini mengapa saya sering bicara begitu? Karena Kiai Jazuli itu kalau ketemu saya tanya, itu pasti gini, Masya Allah, enta jahil, jahlan murakkabah itu. Saya pasti digitukan. Karena ayah saya emang jagoan dia. Saya begitu kan sadar, ya semaklum lah gitu. Jadi ayah saya itu almarhum Mbah Jazuli. Kalau lagi dahar itu makan. Kalau makan bersama gitu. Kiai Zainuddin, Kiai Huda, saya itu 3 itu sama Mbah Nyai, 4, 5 sama Kiai Jazuli. Kalau Gusmi kakak saya itu nggak pernah di rumah. Itu jarang banget itu, paling sebulan sekali. Sebulan hanya sehari, 2 hari, maksimal 3 hari. Itu almarhum Gusmi. Itu namanya Hamim Tohari. Kiai Hamim lebih dikenal dengan namanya Gusmi itu. Itu kalau kumpul makan ini. Itu Mbah Jazuli itu kalau makan tidak pernah pakai sendok, kalau dahar tidak pernah pakai sendok. Jadi istilahnya muluk itu. Tidak ada itu cara istilahnya untuk cuci tangan itu di hadapannya. Itu. Kalau kumpul dengan anak-anaknya, itu. Makan dapat cara istilahnya 10-an, 20-an berhenti, langsung cuci tangan. Saya bilang begini, Masya Allah Bu, bilang sama ibu saya gitu. Ibu saya itu namanya Marsinah. Sebelum hajjah, ba'dal hajj namanya Radiyah. Hajjah Radiyah. Ibu saya itu memang hebat. Bukti hebatnya ibu saya itu masih gadis, gak cantik sama sekali. Gak seperti mbak-mbak itu kan cantik itu. Meskipun cantik itu relatif. Jadi al-jamal indiyun. Nah, itu. Ibu saya itu biasa-biasa. Tapi digarwa Al-Karim Ibnul Karim Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan itu yang mengarang kitab Sirajut Talibin Bisarhi Minhajil Abidin. Itu suaminya ibu saya. Ya, memang apa istilahnya ya? Ya nggak lama memang, yaitu istilahnya ya Tuhan menakdirkan hanya beberapa bulan, kurang dari 6 bulan diceraikan oleh Kiai Ihsan Jampes itu. Akhirnya ayah saya gitu diberitahu siapa harus menikahi janda yang namanya Marsinah, yang nama nama Ba'dal Hajj itu Rodiyah, harus menikahi ini ibu saya ini. Akhirnya dinikahi. Itu punya anak pertama perempuan namanya Azah, baru kemudian laki-laki namanya Zainuddin yang sekarang masih ada. Itu kakak saya itu Kiai Zainuddin Jazuli. Itu hebatnya ibu saya. Jadi ibu saya itu hebat. Kalau saya itu nggak ngaji sekali 2 kali langsung diparani. Takut yang bujune jum. Kesebut nanti gak ngaji. Itu pelan itu. Saya bilang agak nggak sehat itu. Agak sehat ya sesuk ngaji le. Itu
awakmu kudu ngaji, gak oleh prei lek enek uzur ya uzur syar'i. Sering ibu saya itu bilang uzur syar'i gitu. Oh nggih gitu. Jadi ibu saya itu telaten banget ngopeni putra-putrane. Mulai Kiai Zainuddin, Kiai Nurul Huda itu saya itu kalau Gusmi itu mustasnayat, pengecualian karena tidak pernah di rumah. Itu pernah ngaji Fathul Qorib itu Gusmi itu berangkatnya dari Kediri, waktunya ba'da zuhur itu nanti nambang itu naik perahu itu di sebelah barat itu sudah dinanti santri-santri itu ada yang nunggu 3-4 orang itu. Nanti setelah selesai ngaji langsung ini antara lain. Nah ini riwayatnya, cerita daripada keluarga Jazuli, putra-putra nih di Mbah Kiai Zainuddin, Mbah Kiai Nurul Huda Jazuli, Gus Hamim Jazuli, Fuad Jazuli, Munif Jazuli, Lailatul Badriyah Jazuli itu. Jadi yang hidup 5 laki-laki alias cowok, yang 1 cewek namanya Bubat. Nama lengkapnya Lailatul Badriyah itu. Ini Anda harus tahu, bisa dijadikan memori atau kenangan riwayat di rumah Anda masing-masing nanti gitu. Maka sekali lagi semoga nanti sepulang Anda dari Hadzal Ma'had jadi anak-anak yang handal, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter. Ke depan banyak keberuntungan, dan yang cowok punya nasib yang bagus, punya istri yang bagus. Istri yang bagus. Saya tidak mengatakan cantik, karena cantik itu relatif. Al-Jamal Indiyun. Jadi cantik, ganteng. Al-Jamal itu bisa ganteng, bisa cantik. Itu Indiyun, bangsa mungguh. Itu mungguh tain, wah, cewek yang cantik itu ya semacam Dianti itu. Bagi ya ibu enggak, sama sekali enggak. Ya ibu itu cewek yang cantik itu yang besar, itu yang gemuk, yang berat badannya itu hampir 1 kintal. Itu namanya Al-Jamal Indiyun. Itu. Ya mungkin bagi Anda itu nanti lain lagi. Kalau cantik itu sama, ganteng cantik itu sama, menurut Musta'in, menurut siapa saja itu sama, itu nanti nggak bagus. Karena cowok itu ada yang berat badannya itu 1 kintal lebih 15 kilo. Kemarin tadi ya gitu. Saya nebak itu persis. Diantarkan ayahnya. Orangnya nggak begitu besar. Salaman dengan saya itu saya kok rosoh banget menunggu celi itu. Saya tanya, umurmu berapa? 15 tahun. Saya tak nebak ya gitu. Iya Kiai. Berat badanmu itu kurang lebih 100 lebih. Lebihnya berapa? 10 kilo ya itu. Masih tadi ya. Itu anak dari mana? Dari Blitar. Itu. Usianya 15 tahun, berat badannya sudah 1 kintal lebih 10 kilo. Bayangkan itu. Ini. Ya kalau cewek itu, kalau cewek ditanya, kamu mau saya dapatkan cowok ini yang berat badannya sekian, kamu siap? Pikir dulu, aduh ya Allah, apa kuat? Ya pasti kan. Memang perempuan ini ya, kalau saya mengatakan kendaraan daripada sang suami kelihatannya kasar dan kotor, padahal itu betul Pak enggak? Betul. Itu dibuktikan dengan istilah anti alayya kadzali ummi itu.
Mengapa kok tidak dikatakan anti alayya kabatni ummi, kok kadhri ummi? Karena punggung itu memang kalau orang naik kuda itu naik di atas punggung kuda. Nah, sedangkan perempuan, cewek-cewek, istri-istri yang adalah kendaraan daripada sang suami. Gitu. Betul kan Mas ya? Nah, ini betul. Jadi kalau dikatakan itu ya sudah pas lah gitu. Dia takut saya jadi kendaraan. Kalau saya di bawah, nah itu ya jangan di bawah kamu gitu. Alhamdulillah. Ini ya, namanya koordinasi. Dari mana kamu? Dari mana kamu mau mendatangi cewekmu atau istrimu dari mana? Itu. Nah, ini antara lain. Itu. Ini yang saya katakan ini sesuatu yang hak dalam arti nyata, tidak ada istilahnya, tidak fiktif, tidak kotor, tidak kasar, tidak porno, itu betul gitu. Itu. Saya punya sopir namanya Haji Usman. Saya bilang, Ji, sebelum kamu menikah, kamu itu harus mengurangi berat badanmu. Karena berat badanmu itu pernah 127. Nah, istrimu nanti kecil, ya sakne gitu. Enggak ya ini. Saya mau cari istri yang istilahnya tahu dengan kondisi saya gitu. Akhirnya jarak 1 bulan itu ketemu saya Haji Usman. Kalau dia sudah punya kenalan cewek yang dia cocok, ceweknya juga cocok. Coba nanti saya ingin ketemu cewekmu itu. Di mana ya Ji? Kalau bisa jangan di Pelosok tapi di Kediri. Akhirnya di sowankan saya di Kediri sana oleh Haji Usman itu. Saya kaget. Masya Allah, cewekmu itu kecil, berat badannya paling banyak ya 50. Sedangkan kamu 125. Saya bilang, ya kamu hati-hati dah gitu lah. Kamu harus sadar gitu. Ya hati-hatilah gitu. Kamu harus menerima ini. Sebagaimanapun Haji Usman ini putranya Kiai. Dan Kiai Muhaimin. Supir saya itu orangnya cikratan. Kalau lari itu kalah ini. Kalau lari jalan itu coba petang. Padahal berat badan 125. Tuh. Istrinya ya tidak besar, kecil itu. Ya, namanya jodoh ya itu. Itu namanya jodoh. Bahkan sekarang ini lagi itu. Ini. Aku ya humun aku dengan cowok-cowok sekarang ini. Istrinya hamil itu bangga gitu, seneng gitu. Padahal kita punya istri, istilahnya masih kemarin baru 1 bulan, 2 bulan, itu seneng-senengnya, kudune ya ngalor itu, seneng, tidak ada hambatan, tidak ada beban, tidak ada apa gitu. Nah, ini tangin langsung hamil. Pak Rozak langsung hamil di tempat yang sama. Jadi Gus Wahib itu punya rumah di sana. Aku ya bingung banget, kok manjur banget tempatnya ya. Langsung hamil. Ya semuanya tidak tak kecuali semuanya hamil, alhamdulillah dan bangga. Itu diri saya gitu. Jadi kayak senengnya. Tidak ada bulan madu, nggak ada sama sekali, langsung masuk kamar kancing. Kadang-kadang saya tuh mikir bisa ya gitu. Seharusnya kan tidak gitu. Santai-santai dulu. Baru 1 tahun, 2 tahun kita lalui, gitu. Baru mungkin punya anak. Gitu. Itu bagus itu. Langsung gitu. Bukan senangnya. Nah, sedangkan cewek itu kalau hamil itu ya kan macam-macam. Sing gak doyan mangan, sing pengen lek mangan pengen jero WC. Nah,
betul. Susah banget as pokoknya. Kadang-kadang muntah sih. Ya Allah gitu. Maka untuk ini Iskak terutama itu. Ini Pak, siapa yang sudah waktunya Pak Hanif gitu. Nanti nikah 3 tahun baru punya anak 1. 5 tahun lagi punya anak 1 cukup sudah. Nanti soal Mbak Yehuda berapa anakmu? Itu aja. Oh, begini aja. Langsung diacungi jempol pasti itu. Mbak Yehuda mesti gitu. Yehuda itu garwane banyak, masing-masing istri itu punya anak 1, 2. Itu enggak banyak gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, kalau di pelosok itu enggak boleh ditiru. Gitu. Jangan sampai apa ya, semacam kusudi barang itu meskipun ganteng, meskipun enggak perlu 1, itu cukup 1. Itu al-wahdah umanah, al-wahdah sakinah. Wis ngono tok. Dudu hadis ning diomongne dhewe, aja sampai dalil al-wahdah wahsyah, itu wah kala itu wis gak pas nek awakmu sing muni, nek bae prosa sing muni ya pas-pas ae. Ini guys pokoknya cocok gak cocok mungkin. Paling ini kana hada takhira ya fahtarna. Wa in kana hada amra fasamina wa atokna. Ya iya ngomong. Ya bani, we untuk iki. Ya ubed deh. Ubed itu ya. Nah itu. Sewaktu nikah golekne sapa sing cocok bet itu. Sing arep karo awakmu sapa. Nggih. Awakmu ngomong aku. Ya ngomong. Itu tak golekne bet aja kuwi. Wis tak golekne dhewe sapa ngono. Pasti ora enek wong lanang payu kan. Kulo duwe bojo mende khodam wedok jenenge Mbak Kenung laku wis payu ya alhamdulillah. Panjen cewek itu gampang laku nih. Cocok dawuh likuli sakitatin lakita. Itu jangankan kok cewek itu loh. Buah yang jatuh dari pohonnya itu aja. Sewantri rebutan. Hanya ada mangga jatuh itu langsung hilang, langsung dimakan itu aja. Apalagi cewek itu. Ini istilah likuli sakitatin lakitah. Itu untuk sebenarnya itu untuk bersudik. Ya untuk janda-janda yang punya anak 2, 3 itu khawatir, wah saya enggak laku sudah, anak saya 3. Laku. Likuli sakitah, likuli sakitatin lakitatin. Tuh. Tidak perlu khawatir itu. Apalagi cewek-cewek, alhamdulillah cewek-cewek yang ada di Bujumi itu ya cantik-cantik itu dia gitu. Nah cowok-cowok yang ganteng-ganteng sing paling jelek artinya sing paling gak menarik itu gitu. Tapi mundur itu wah ngaus. Alhamdulillah saya gitu. Kemarin kan Inu itu di apa ya, disambangi sama kakaknya. Ya kakakmu itu. Nah, cewek itu. Saya lupa. Setelah Inu liwat, oh ya Allah ini kakaknya Inu yang di Jakarta. Alhamdulillah saya ini. Tapi Inu ini di sini masih 3 tahun. Ya 3 tahun. Pokoknya berapapun Inu di sini itu saya minta paling cepat itu, paling cepat boyong dari sini itu 3 tahun lagi. Ya, paling cepat itu. Itu. Kalau kurang dari itu, ya kamu sulit untuk laku. Gitu. Itu terus saya katakan ini. Nah, Pak Ishak ini sudah 15 tahun. Nah, saya jangan mikir kaget aku ketemu 15 tahun ya Allah gitu aja gitu. Tapi masalah jodoh itu sudah tidak perlu kita khawatir. Ishak itu baik, anaknya bagus, ya enggak jelek-jelek banget lah gitu lah, lumayan gitu ya. Ganteng,
nggak ganteng itu udah apa katanya nanti. Kalau namanya jodoh itu sudah nggak nyawang ganteng nggak ganteng gitu aja, cocok gitu saja. Nah, untuk yang cewek-cewek ini semoga ke depan juga punya keberuntungan, banyak keberuntungan, dan menemukan laki-laki yang solih, laki-laki yang ganteng tapi ya juga solih. As-solih wal qaim bi huquqillah wa bi huquqi ibadih. Itu namanya solih. Itu. Solihah sama. Mar'ah solihah itu sulit kita cari. Jadi kanjeng Nabi, al-mar'atus solihatu kal ghurabil aqsam. Al-aqsam wa abyadul janahain. Jadi mar'ah solihah itu ibarat burung gagak yang putih kedua sayapnya. Kamu tahu burung gagak? Burung gagak itu hitam pekat, kakinya hitam, kulitnya hitam, paruhnya hitam, semuanya hitam. Nah, itu kalau kanjeng Nabi disifati al-aqsam. Al-aqsam itu maknanya abyadul janahain. Saya belum pernah tahu kalau abyadul janahain ya ini burung dara. Banyak burung merpati banyak itu. Mengapa disifati demikian? Fi syiddatin nudrah, saking langkanya, langka banget. Mar'ah solihah itu langka banget. Tanda-tandanya mar'ah solihah itu gampang itu. Suaminya pergi, yang atau D atau Bu, saya mau pergi ke Kediri. Nanti paling saya 2 jam 3 jam sudah datang lagi. Ternyata sampai 2 hari nggak datang. Alasannya ketemu temannya, teman lamanya, teman akrabnya, dijak ke Madura, di mana kemana. Akhirnya pulang. Itu istrinya masih tolak petir wajib. Wajahnya itu masih, wah, tidak ada masalah. Itu menjemput atau menemui suaminya yang katanya tadi hanya 3 jam, ternyata 2 hari 2 malam itu dengan wajah yang luar biasa padangi lah istilahnya. Tolakoh itu mana nih? Ajer itu ya cerah itu, bening kalau wonge putih bening pisan itu tanda-tanda pertamanya seperti itu. Bayangkan kalau cewek sekarang katanya 3 jam, aduh sampai malam itu sudah langsung pikirannya itu sudah dikalikan sendiri 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 2, 3 kali 2, 4 kali berapa itu langsung basasah itu wajahnya langsung jadi 3. Sana ada itu. Jadi basasah itu bidut tolakoh. Ini antara lain itu. Bukan itu bukan mar'ah solihah. Mar'ah solihah itu apa yang dikatakan oleh suaminya diterima dengan keyakinan benar. Tidak mungkin suami aku itu mengkhianati aku. Nah itu aja, bismillah, saya percaya dengan kamu Mas. Itu aja, bismillah. Bismillah tapi bismillah ya gitu. Bismillah kantain, aku percaya dengan kamu nek awakmu mandere Mbah Yai. Padahal gak nderek nih. Nah itu padahal gak nderek nih. Ya nderek nih tapi hanya 1 jam. Yang 25 jam itu enggak nderek nih, atau yang 20 jam enggak nderek nih itu. Tapi ya tetap ada tanda-tandanya itu. Itu salah satu yang paling ringan seperti itu. Dan seterusnya itu. Tapi karena sulit untuk menerima kenyataan ini, maka kanjeng Nabi dawuh al-mar'atus sholihatu kal ghurabil aqsam ay fi syiddatin nudrah. Nudrah itu langka, syiddah itu banget, langka itu banget itu. Tapi ada banyak banget itu, banyak itu. Gini, aku lek ngomong ning santrine Mbak Yehuda ngerti soal mbak-mbak banyak, santri Mbak Yehuda itu banyak. Lek punya ibunya peloso ya mungkin ada 1-2. Lek punya ibunya itu soal saya takut kayak kapok itu.
Ya. Dulu itu soal Mbak Yai Tin, Mbak Yai Huda, semuanya. Mbak Yai Muni, soan-soannya hari raya. Saya bilang, Bu, jadilah mar'ah sholihah. Al-mar'atus sholihatu kal ghurabil aqsa. Tuh, karena Mbah Yai itu memang punya hobi, bukan hobi ya. Apa memang ditakdirkan istrinya lebih dari satu, maka harus selalu ceria. Itu kalau nggak ceria, ya, rugi. Ceria nggak ceria ya 2, ceria nggak ceria 3, ceria nggak ceria tambah 1 4. Coba bayangkan, kan lebih baik ceria, lebih baik ikhlas. Itu gimana kok ikhlas? Capek sekali, berat. Ya memang berat, tapi imbalannya juga luar biasa karena keberatan ini itu. Saya nggak mau ya, nggak mau. Memang siapa yang mau menikahi kamu? Saya nggak mau yang itu. Saya nggak mau. Saya ingin nanti sampai mati suami itu cari suami yang beristrikan 1, jangan sampai 2. Saya nggak tahan kalau dimadu. Iya, ya memang kamu tidak akan dimadu. Karena yang dimadu itu sudah ada kekuatan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan. Kamu mampu untuk dimadu, kamu mampu untuk dijamah. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Pak Yai akan mengambil kamu. Itulah, ya itu tegas itu. Saya sampai ada gini, Pak Yai, kalau dijamah itu nanti putranya jenengan dijamah. Enggak ada. Anak saya atau semacam kusudi tidak mungkin melakukan 1 lebih dari 1. Gitu. Ya, itu aja. Sadar nggak sadar itu aja. Nggak berani itu. Kusudi masih ganteng, masih bujuni nggak cantik. Alhamdulillah. Terus setunggal mawon guys. Konaah itu. Konaah mana nerimo ing pandung. Nah, konaah itu. Konaah itu apa ya? Nah, ini konia. Al-abdu hurrun ingkone. Al-abdu hurrun ingkone. Nek dilanjut wal hurru abdun ingkona itu. Jadi fi'il madini beda tapi mudhari'e sama. Kone ayatna, kona ayatna. Itu sitok bimakna istilahnya kona'ah, sitok bimakna sa'ala yas'ala. Itu bimakna toma. Jadi maksudnya qaulil qail al-abdu hurrun ingkone wal hurru abdun ingkona. Itu ada nanti ya. Ada nih, mungkin yang bajuri ada bajuri ada. Tuh, jadi qanaah itu memang penting gitu. Qanaah itu ya Allah, muga aku diparingi rezeki sing halal, sing kathah, diparingi rezeki itu 10.000, 50.000 ya wis alhamdulillah barakallah. Pun niku nek digaji, nek duwe bojo belanja 10.000 alhamdulillah, 50.000 ya alhamdulillah. Orang alhamdulillah banget mboten ya alhamdulillah biasa. Sokne duwe 5.000 alhamdulillah sama biniyatin khalisatin itu tanda-tanda menuju mar'ah yang bagus. Tanda-tandanya pertama itu tanda-tanda pertama itu. Jadi makan sama, makan yang oleh bujumi lauknya terong ya alhamdulillah masih diberi makan oleh Neng Sita atau gimana. Nah, itu bayar Pak Yai, meskipun bayar itu memang punya ini sering wae jangan terong ben belajar qanaah itu aja. Nah, tapi kok tiap hari terong toh Yai nah, ngantuk terus loh. Enggak apa-apa lah gitu belajar qanaah. Itu aja. Saya itu biasa. Kalau mbak-mbak itu sekarang terong itu. Zaman Mbak Kenong terong, sekarang Mbak siapa? Hikmah ya terong. Aku yang batin deh, aku jadi terong mau benturu ya biar. Nanti belajar dasar qanaah.
Jangan sampai kita itu sebagai suami itu mengecewakan seorang istri. Saya itu enggak pernah mengecewakan istri, itu enggak pernah. Perasaan saya itu begitu. Saya ingin istri saya itu bahagia dengan cara apapun. Sama sekali tidak ingin, karena menyakiti istri itu enggak bagus. Gitu. Karena istri itu kemampuannya itu tipis, sedikit punya kemampuan menahan emosi sedikit. Kadang-kadang emosinya besar, ngamuk-ngamuk gitu. Oke, jadi ya kita harus mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kita mengalah. Karena iramanya rada tinggi, ya kita ya di bawah gitu, enggak apa-apa. Itu. Ya kalau marah gitu, ya cari makan sendiri. Ya jangan dorong tadi, ambil lagi. Ya kita terima gitu. Enggak ada lauknya enggak apa-apa. Bismillah kita sampai. Itu. Nah, mbak-mbak juga begitu. Ini anak-anak di YF, anak-anak Nurul Falah juga begitu. Ya, Pak Guru ya, terima apa adanya gitu. Diberi makan siapa gitu. Dimakannya Pak Guru di mana Pak? Tunggu di kantin. Di kantin ya siapa adanya. Kantin itu apalagi kantin dipimpin oleh Ajis itu. Masakannya Ajis itu ya sanggup aja itu nikmat lah gitu. Kalau saya ya nggak seneng itu orangnya seperti itu Ajis gitu. Gitu aja. Ya Allah. Nah ini antara lain. Ini mengapa kok sampai saya itu melantur sampai jauh-jauh masalah itu. Karena yang tadi saya menyebutkan mar'ah sholihah. Ini ada cewek-cewek ini. Saya itu kalau ada ketemu cewek-cewek begini itu doanya satu. Semoga kamu nanti termasuk jadi mar'ah sholihah. Amin, amin. Satu itu doanya. Sebab orang itu kalau sudah disifati sholihah, cewek itu kalau sudah disifati sholihah, itu enggak nyawang wajah. Wajahnya enggak menarik, bodinya enggak menarik, tapi sholihah itu harganya mahal banget. Itu akan jadi kejar-kejaran seorang cowok yang sholih. Yang sholih loh. Ya, kalau dikejar-kejar cowok semacam biasa, jangan kau hiraukan, itu biasa. Banyak mas cowok-cowok yang ngejar saya semacam kamu itu. Loh, saya itu ganteng, bahkan lebih ganteng dari kamu. Saya jadi cewek begitu, lebih ganteng dari kamu gitu. Itu jangan kau kira kamu itu ganteng, kamu pinter, kamu sok pinter. Saya banyak yang naksir. Harus begitu. Ini namanya mar'ah yang tegas gitu aja gitu. Ini. Jadi hati-hati, kamu jangan terpancing dengan gantengnya cowok. Gantengnya kadang-kadang menyakitkan, mengerikan kadang-kadang. Sehingga ganteng lah gitu. Alhamdulillah. Yang punya tanggung jawab, suami yang punya tanggung jawab gitu. Nah, sekali lagi semoga anak-anak ini dari lulusan apa ya? SMA, terus MA, MTS, SMP. Ya, ini tamatan-tamatan dari SMA dan MA itu saya tadi ada masukan katanya Pak Lut, mayoritas itu masih mau melanjutkan di MISIU itu saya ya seneng gitu loh, karena MISIU itu perlu dihidupi atau perlu dihidupkan. Cara menghidupkan untuk MISIU itu ya kita masukkan beberapa santri-santri dari putra-putra alumni dari beberapa daerah di Indonesia ini. Itu termasuk luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau nggak diisi oleh putra-putranya alumni ya, nanti gimana nasibnya pondok induk itu. Itulah saya terima kasih jazakumullah hasanah jaza ini atas kesadaran ini anak-anak masuk di MISIU. MISIU itu singkatan dari Madrasah Islamiyah Salafiyah Riyadatul Uqul, itu MISIU itu. Ini tapi yang tidak masuk MISIU yang melanjutkan kuliah saya doakan semoga berhasil sukses dan ke depan
banyak keberuntungan. Tapi hati-hati kalau kuliah di tempat kamu berada dimanapun, apa di kota Malang atau di mana, itu harus hati-hati, di Surabaya atau di daerah masing-masing, karena sekarang ini banyak gangguan-gangguan, terutama sekali narkoba. Itu narkoba itu bisa diletakkan di mana saja. Itu harganya mahal, tapi untuk pemula ini bandar-bandar itu mesti menggratiskan sampai beberapa kali, sampai kadang-kadang 5 kali masih gratis. Kalau beli itu 100-200 ribu itu gratiskan. Setelah gratis 5 kali kamu ketagihan, setelah ketagihan kamu diberi harga yang cukup mahal. Dan meskipun mahal pasti akan dibeli. Karena kamu akan gini, otaknya itu begini. Begini itu istilah narkotika itu istilahnya sakau. Sakau itu ya semacam mabuk itu. Kalau lagi sakau itu sudah tidak bisa diobati kecuali dimasuki narkoba itu. Maka hati-hati, itu termasuk barang haram yang harus kita hindari. Di Indonesia itu berapa puluh tahun yang lalu santri itu ada yang kena narkoba. Itu ketemu saya, itu anak dari Bandung. Itu. Katanya masih jarang sekali narkoba itu. Tapi dia kesini tobat. Tapi bagus anaknya itu. Pada waktu itu di Indonesia yang kena narkoba itu masih kurang dari 100 orang, termasuk dia. Nah, kalau sekarang sudah berjuta-juta itu yang kena narkoba. Narkoba itu bisa kena yang pelajar SMP, SMA, MA, itu guru, polisi, angkatan darat, itu. Nah, dites urin sekali waktu ada yang terjadi. Nah itu bahaya banget itu. Narkoba itu luar biasa bahayanya itu. Ini saya punya santri di sini dulu juga ikut pesta-pesta narkoba dari Lampung, ada 2 datang di sini bilang, Yai saya ingin berhenti, betul saya itu termasuk pecandu narkoba. Itu ya nggak apa-apa, tapi jangan di sini, kamu harus di Indo. Namamu siapa saya catat. Itu. Namanya ya catat. Kamu saya pantau setiap minggu sekali. Itu bagus anak itu. Akhirnya datang ke sini, soal lagi saya pamit mau pulang. Kamu kalau pulang nanti teman-temanmu itu masih mendekati kamu dan kamu diajak lagi. Insya Allah saya bisa menolak ya. Itu. Akhirnya di rumah hampir 1 bulan, kembali ke sini lagi masih aman. Setelah boyong, nah itu anak itu anfal, jadi kambuh lagi. Datang di sini ketemu saya kaget banget. Anaknya ganteng asalnya. Kok kamu kok water semacam ini ya? Kamu sulit untuk diobati dan kamu nanti harus meninggalkan pelosok ini sebelum maghrib. Ketemu saya itu kira-kira jam 3 sore itu. Itu menangis itu nggak bisa ditahan dia. Nah ini. Jadi ya itu sulit untuk kalau sudah begitu sulit untuk disembuhkan. Itu. Nah ini ya apa ya istilahnya, itu satu itu memang luar biasa, ajaan-ajaan yang luar biasa. Begitulah saya kira yang perlu saya sampaikan kepada Anda semuanya. Ini anak-anak dari Nurul Falah, baik putra maupun putri itu sama. Semoga sekali lagi Anda berhasil nanti kalau pulang ke rumah masing-masing bawa ilmu meskipun sedikit, manfaat dan barokah. Amin amin amin. Saya itu saja ya. Ilal liqa fi ghairil awqat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya kan aku ya kan saya sudah mustaqim sudah terkait.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila ya Allah warzuqna ijtinaba ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jami' auladina jami'a talamidina min ahlil ilmi wal khairi wa taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahli durri wad dair ya Allah ij'alna wa iyyahum min ulama'il amilin wal awliya al-arifin al-muttaqin al-muttaqin al-faizin bi jannatika ya arhamar rahimin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala hajatan illa qadaitah wala hajatan illa yasartah ya Allah. Yassir umurana yassir umurana yassir umurana wa sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis-solihati a'malana tarfa'na muslimin wa ayna muslimin wa arhibna bis-solihin wa khazaya wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.